Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Herlia Wanda dengan stambuk P211200093 dari Prodi Gizi kelas A. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok atau PIP UNTAD. Nah, yang pertama itu ada konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Yaitu ada tuntutan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah di tempat kedudukan PT masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Ada penggagas konsep lingkungan hidup sebagai PIP, kemudian penetapan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Nah, selanjutnya konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Yaitu ada penetapan konsep atau gagasan PIP dan implementasinya tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap penataan organisasi dan penyediaan sumber daya lembaga untuk memfasilitasi pengembangan program ke masa depan. Kemudian penataan organisasi, kemudian proses pengembalian keputusan dan penyediaan sumber daya. Adapun tujuan dari PIP UNTAD itu sendiri adalah yang pertama menantang kegersangan, kemudian ada mengejar ketertinggalan atau tempat pembelajaran dan mencintai lingkungan. Yaitu menantang kegersangan, ada pemanfaatan berupa pemanfaatan lahan krisis atau pemanfaatan lahan tidur menjadi produktif. Yang kedua, mengejar ketertinggalan berupa mensejajarkan kedudukan secara nasional dalam pembangunan atau meningkatkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, ada tempat pembelajaran berupa pusat pengkajian ilmu pengetahuan atau pengembangan profesionalisme. Yang terakhir, mencintai lingkungan berupa pengelola SDA secara arif dan bijaksana dan penyeimbangan konsep ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan SDA. Selanjutnya ada PIP UNTAD atau kajian lingkungan hidup. Nah, mengapa lingkungan hidup sebagai objek kajiannya? Yaitu yang pertama berupa kondisi lingkungan hidup di Sulteng yang relatif rusak, terutama lingkungan hidup fisik. Yang kedua, kondisi lingkungan hidup sosial budaya dan relatif heterogen, baik etnis, adat istiadat maupun agama. Yang ketiga, kondisi lingkungan maupun pemukiman yang terpancar-pancar atau misalkan pantai, pedalaman, pegunungan, dan nomaden. Yang keempat, mempunyai keanekaragaman hayati yang khas. Selanjutnya ada mekanisme dan strategi pengembangan pembelajaran mata kuliah kajian lingkungan hidup dan permukiman sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Itu sumber daya di Sulawesi Tengah. Misalnya alam, biotik berupa flora, fauna, FL atau FA akademik. Yang kedua itu ada abiotik berupa tanah, air, angin, cahaya, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu manusia berupa kependudukan, sosial budaya, dinamika masyarakat. Yang terakhir itu buatan, misalnya sarana dan prasarana. Prosesnya itu biasa terjadi pada sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kerajinan, atau komunikasi, dan lain-lainnya. Tujuan dari kajian lingkungan hidup PIP UNTAD, baiklah,
Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi kedua tentang ekologi sebagai ilmu lingkungan. Nah, yang pertama itu ada ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Nah, ekologi berasal dari kata oikos atau rumah atau tempat tinggal. Yang kedua itu logos, ilmu atau pengetahuan. Nah, ilmu tentang rumah atau tempat tinggal itu sendiri misalnya ikan hidup atau bertempat tinggal, berhabitat di perairan danau atau perairan adalah sebagai kecil dari lingkungan. Di dalam danau tidak hanya hidup si ikan, tetapi juga ada makhluk hidup lainnya saling berinteraksi, juga ada interaksi antara penyusun tempat tinggal tersebut. Selanjutnya pembagian ekologi. Nah, menurut habitatnya, ekologi itu berupa perairan tawar, ekologi laut, ekologi darat. Menurut garis taksonomi itu berupa ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, ekologi jasad renik. Kemudian ada organisasi kehidupan berupa biosfer, ekosistem, community, population, organisme. Selanjutnya skema ekologi sebagai dasar ilmu-ilmu lingkungan menurut Tanjung pada tahun 1992. Yaitu ada anatomi, morfologi, embriologi, fisiologi, etologi, dan lain-lain yang terkait dengan ekologi. Kemudian skema hubungan ekologi dengan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan itu seperti hubungan timbal balik ekologi, misalnya organisme berupa anatomi, morfologi, embriologi, fisiologi, dan lain-lain. Bisa disebut dengan biosains. Dan selanjutnya habitat itu berupa geologi, geodesi, geografi, agronomi, dan lain-lain. Berupa fisikosains. Selanjutnya ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Adapun komponen bagian dari ekosistem itu sendiri, yaitu pertama senyawa organik atau CO2, H2O. Yang kedua itu senyawa organik atau protein, lemak, karbohidrat. Yang ketiga ada iklim atau temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Ada produsen, makrokonsumen, mikrokonsumen atau bakteri dan jamur. Nah, contoh ekosistem makro yaitu ada ikan, cacing, serangga, dan lain-lain. Nah, adapun komponen-komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Misalnya pada suatu ekosistem akuarium. Ekosistem ini terdiri dari ikan, tumbuhan air, plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air. Nah, adapun macam-macam ekosistem itu sendiri berupa ekosistem alamiah atau bisa disebut natural ekosistem. Terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya, contohnya hutan, danau, laut. Ekosistem buatan mempunyai ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil, dan untuk membentuk ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan
bantuan energi dari luar, dan juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Contohnya kolam ikan, sawah tambak, dan akuarium. Nah, ekosistem buatan akuarium atau kolam hubungan antara organisme. Yang pertama itu hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik di antaranya organisme hidup yang tidak sama spesiesnya, berupa simbiosis parasitisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis mutualisme. Yang kedua, hubungan sosial, suatu hubungan antara organisme hidup yang sama spesiesnya di mana mereka membutuhkan suatu yang sama dari lingkungannya, berupa kooperatif dan non-kooperatif. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi ketiga mengenai asas-asas ekologi dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu konsep ekosistem, hubungan timbal balik yang rumit antara individu. Yang pertama itu unsur hayati, alam, unsur non-hayati, timbal balik, atau sistem ekologi atau ekosistem. Tinjau segi fungsinya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen autotrofik dan heterotrofik. Selanjutnya urutan yang benar itu ada community, ecosphere, population, landscape, biomical, organisme, organisasi, organ sistem, tissue, ekosistem. Selanjutnya ruang lingkup ekologi berupa makromolekul, protoplasma, sel, jaringan organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunikasi, ekosistem, biosfer. Yang pertama itu protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan intinya yang terkandung dalam membran. Selanjutnya, jaringan adalah kumpulan sel memiliki bentuk dan organ dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Yang keempat, organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan dan daun atau akar pada tumbuhan. Selanjutnya, sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dengan tangan. Kemudian organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup atau makhluk hidup. Kemudian populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang tidak hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Kemudian komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan lainnya. Misalnya populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Sumatera, atau populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Kemudian ekosistem adalah tanaman kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 900 m di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah. Selanjutnya hubungan ekologi dengan ilmu lain. Ada proses adaptasi dan
aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan erat keilmuan lain seperti morfologi, anatomi, fisiologi, genetika, evolusi, dan histologi. Selanjutnya, keilmuan lain yang erat kaitannya yaitu klimatologi, geologi, fisika, biologi, kimia, dan bioteknologi. Nah, asas-asas ekologi itu sendiri dari susunannya ekosistem dibagi menjadi 4. Yang pertama, bahan tak hidup atau abiotik sebagai medium atau substrat. Yang kedua, produsen organisme autotrofik atau organisme penghasil. Yang ketiga, konsumen atau organisme heterotrofik mengonsumsi organ lain. Yang terakhir, penguraian perombak atau dekomposer organ heterotrorik yang mengurangi bahan organik mati. Ekosistem kolam ada kelompok abiotik atau air, oksigen, kalsium, garam. Kelompok organisme produsen, organisme konsumen, dan perombak. Perbedaan ekosistem yang satu dengan lainnya dapat dibandingkan pada banyaknya jenis organisme produsen, banyaknya jenis organisme konsumen, dan lain-lainnya. Nah, keseimbangan dalam homeostatis yaitu kemampuan ekosistem melakukan perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Atau faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem berupa penyimpanan bahan, pelepasan hara makan, pertumbuhan organisme, dan produksi dekomposisi bahan organik. Adapun faktor potensi terbesar merusak keseimbangan dalam manusia. Kegiatan penebangan hutan, membuang sampah, dan eksploitasi bahan tambang. Nah, habitat dan relung. Habitatnya adalah tempat organisme hidup atau alamat, sedangkan relungnya adalah profesi atau status organisme, karakter suatu komunikasi dan ekosistem. Secara ekologis dalam lingkungannya, manusia sekitarnya dalam mendeteksi eksistensi manusia, maka perlu adanya pedalaman individual untuk membedakan relung satu dengan yang lainnya. Maka yang perlu diketahui adalah yang pertama itu kepadatan populasinya. Yang kedua, metabolisme secara kolektif, pengaruh abiotik terhadap organisme, pengaruh organisme terhadap lingkungan bioabiotik. Nah, adapun populasi dan komunikasi. Komunikasi adalah berbagai organisme yang hidup dalam suatu tempat dan bergabung dalam persekutuan. Populasi adalah kelompok organisme yang terdiri dari individu dan sejenisnya suatu varietas dalam konsep komunikasi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu komponen ekosistem. Nah, di sini ada Translay. Menurut Translay, tahun 1935, hubungan timbal balik antara komponen biotik atau tumbuhan, hewan, manusia, mikroba dengan komponen abiotik yaitu cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya di alam sebenarnya itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, jika salah satu komponen terganggu, komponen lainnya secara cepat atau lambat akan terpengaruh. Dan selanjutnya, sistem alam ini oleh Translay disebut sistem ekologi. Selanjutnya disingkat dengan lebih kenal dengan istilah ekosistem. Nah, ekosistem merupakan suatu sistem dari fungsi organisme-organisme bersama-sama dengan lingkungan non-hidupnya. Komponen ekosistem. Adapun komponen ekosistem berupa biotik terdiri dari bagian hidup, abiotik sebagai komponen tak hidup, dan peran kedua komponen sama pentingnya
Dalam ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Meliputi faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan, menyediakan energi dari materi penting bagi kehidupan, menentukan tumbuhan dan mampu berada di suatu habitat, atau meliputi cahaya matahari, hujan, nutrisi dan tanah, dan sebagainya. Nah, komponen biotik itu sendiri tuh meliputi semua kehidupan. Berdasarkan fungsinya bukan menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, penguraian. Nah, produsen itu organisme ototrof yang mampu menghasilkan zat organik pembentuk tubuhnya dari zat-zat anorganik atau air, CO2, dan mineral-mineral atau tumbuhan hijau, daun. Dalam proses fotosintesis, dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari zat-zat anorganik sederhana. Nah, kemudian karbohidrat merupakan pembentuk dasar utama dari berbagai zat makanan seperti protein dan lemak. Terbentuk dari kombinasi dengan nutrisi penting lainnya, nitrat, fosfat, dan kalium. Adapun konsumen yaitu organisme heterotrof yang menggunakan zat organik yang berasal dari berbagai hasil produsen. Bahan organik digunakan sebagai sumber energi dalam pertumbuhannya. Nah, dibedakan menjadi 3: konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Nah, konsumen primer pertama berupa hewan-hewan herbivora yang makan tumbuhan secara langsung. Sedangkan sekunder itu sendiri berupa hewan-hewan pemakan hewan herbivora. Energi dari tumbuhan untuk sampai ke hewan konsumen kedua harus melalui herbivora terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu konsumen tersier, berupa hewan-hewan karnivora yang hidup memakan karnivora lainnya. Adapun penguraiannya itu organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang telah mati. Selanjutnya, materi organik yang kompleks akan diubah menjadi materi yang lebih sederhana dan akhirnya menjadi mineral-mineral yang akan dimanfaatkan kembali oleh produsen sebagai materi dasar. Pada umumnya berupa organisme mikros seperti bakteri dan jamur yang memiliki kecepatan metabolisme yang sangat tinggi. Kemudian proses-proses penting dalam ekosistem itu sendiri, misalnya sirkulasi materi, transformasi dan akumulasi energi melalui aktivitas organisme dan organismenya. Kegiatan biologis penting dalam ekosistem itu berupa fotosintesis, dekomposisi, respirasi, dan predasi. Nah, adapun beberapa konsep penting dalam ekosistem, yaitu ekosistem adalah unit utama dalam ekologi yang terjadi dalam komponen-komponen abiotik dan biotik. Melalui komponen-komponen inilah terjadi siklus materi dan aliran energi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu tentang hukum lingkungan. Yang pertama itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sumber daya alam sebagai unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga itu klarifikasi SDA berdasarkan pemanfaatannya itu sendiri. Yang pertama langsung, yang langsung atau udara, air, bahan pangan, dan tidak langsung itu berupa minyak, besi, bahan tambang lainnya. Berdasarkan tipe atau jenisnya tidak pernah habis
misalkan matahari, angin, gelombang, dan lain-lain. Tidak dapat diperbarui itu non-renewable net res atau tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain. Dapat diperbarui itu misalnya hutan, satwa, deposit air, tanah, dan lain-lain. Kemudian prinsip ekosistem. Yang pertama itu adanya keanekaragaman. Selanjutnya adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Selanjutnya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Adanya harmonisasi dan stabilisasi. Adanya manfaat dan produktivitas. Selanjutnya prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangannya. Selanjutnya aspek pengelolaan lingkungan itu sendiri dan perlindungan ekosistem itu ada 6 yang pertama itu kebijakan penataan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengembangan, selanjutnya pemeliharaan dan pemulihan, pengawasan dan pengendalian, yang terakhir itu penegakan hukum lingkungan. Adapun komponen lingkungan terdiri atas fisik, kimia, atau berupa air, tanah, udara, dan kombinasinya. Biologi atau flora dan fauna serta mikroba. Sosek dan sosbud. Keslingmas atau kesling dan kesmas. Kamtipmas, kamas, dan timmas. Hankamas dan hankamas. Pembangunan proses pengelolaan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera atau lahir dan batin. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan, proses pemanfaatan SDA dan lingkungan itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan manusia yang generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidup sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin dan terjaga. Yang ketiga itu ada pilar orientasi dan dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ada ekonomi, sosial, dan ekologi. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan itu terdapat beberapa prinsip penting itu sendiri, yaitu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari. Yang ketiga itu ada kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkat kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada serta tidak melampaui kapasitas dan dukungannya. Nah, adapun tantangan abad 21 di Indonesia dalam pengelolaan SDA dan LH untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing rendah. Ada luas hutan semakin menyusut dan lain-lainnya. Adapun masalah lingkungan dan pembangunan. Misalnya Indonesia memiliki kekayaan SDA dan lingkungan yang luar biasa. Nah, aktivitas pembangunan saat ini telah berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa rusaknya berbagai sistem penduduk, instabilitas ekosistem akibat degradasi dan pencemaran lingkungan, konflik sosial akibat alih fungsi lahan dan terarah sebagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan SDA dan lingkungan hidup atau LH. Nah, permasalahan lingkungannya yang timbul itu
yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya penyusuan sumber daya alam dan lingkungan, permasalahan lingkungan buatan, atau penerapan standar mutu lingkungan. Nah, adapun kebijakan pengelolaan lingkungan itu ada good environmental dan kebijakan lingkungan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Ada peraturan perundang-undangan, kepedulian konsumen. Selanjutnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, market based instrumen dan teknologi. Faktor penyebab belum optimal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia itu ada 3. Ada 7. Upaya-upaya penegakan hukum lingkungan merupakan upaya yang mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepindahan dan keperdataan. Adapun sarana penegakan hukum lingkungan yaitu sarana administratif dan sarana kepidanaan dan keperdataan. Hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 29, hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Tujuan hukum lingkungan memberikan atau mewujudkan perlindungan terhadap LH lingkungan hidup. Aspek-aspek hukum lingkungan itu hukum lingkungan ADM, hukum lingkungan keperdataan, kepidanaan, tata ruang, dan lingkungan internasional. Dasar hukum itu ada 9. Proyek usaha terkait peraturan dan AMDAL. PP nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Peraturan Materi Negara Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib. Peraturan Materi Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2010 tentang sertifikasi kompetensi. Peraturan Materi Negara Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha. Hak dan kewajiban pasal 65, orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai dari hak asasi manusia dan sebagainya. Lanjutan hak pasal 66, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kewajiban itu ada pasal 67 dan pasal 68. Adapun pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum ada yang meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Nah, izin lingkungan dan izin usaha itu ada pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH. Sanksi-sanksi hukum administrasi itu sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan lain-lain. Penegakan hukum lingkungan keberadaan berupa penyelesaian sengketa lingkungan dan sebagainya. Beberapa pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan petunjuknya. Adapun ketentuan pidana dalam perkara lingkungan hidup itu dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Penjelasan sengketa lingkungan pengadilan itu penyelesaian sengketa dilakukan lingkungan hidup di luar pengadilan hanya dapat ditempuh pihak-pihak.
atau jalur ini ditempuh berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah lingkungan. Dan apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan gagal, tidak berhasil, upaya selanjutnya yang dapat digunakan oleh para pihak yang tidak puas dengan penyelesaian di luar negeri, di luar pengadilan atau mengajukan gugatan dan pengadilan. Penerapan sanksi administrasi dan upaya paksa pemerintah itu juga dapat diganti, dan pelanggaran lingkungan tertentu juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan pejabat. Selanjutnya, terima kasih.